Arya Kamandanu adalah nama seorang tokoh utama dalam sebuah cerita radio legendaris yang berjudul Tutur Tinular, cerita radio fenomenal yang berlatar belakang sejarah berjalan dan runtuhnya kerajaan Singasari sampai kepada berdirinya kerajaan Majapahit. Dalam cerita tersebut, seorang Arya Kamandanu dijelaskan adalah sosok seorang pemuda yang baik hati, sangat lugu, pemalu, dan sulit untuk menyatakan perasaannya sendiri, bersifat agak ragu-ragu dalam mengutarakan isi hatinya terhadap seorang wanita. Dia adalah putra kedua Empu Hanggareksa. Arya Kamandanu sangat suka mempelajari ilmu-ilmu kanuragan, dan sebagai sosok pemuda yang sangat berbakat dalam olah ilmu kanuragan, seni tenaga dalam, pendekar yang berjiwa ksatria, pantang menyerah demi membela kebenaran, dia diangkat sebagai murid oleh kakak seperguruan ayahnya, yang bernama Empu Ranubaya. Empu Ranubaya mengajarkan Kamandanu jurus naga puspa, yaitu ilmu kanuragan ciptaan Empu Gandring, dan aji saipi angin, yaitu ilmu meringankan tubuh yang bisa membuat tubuh seringan kapas. Sayangnya, ketika Arya Kamandanu sedang giat belajar, Empu Ranubaya dikejar-kejar oleh prajurit Singasari, karena dia dianggap telah menghina Prabu Kertanegara. Kemudian, Arya Kamandanu mendalami lagi jurus naga puspa tahap akhir, yang ditinggalkan oleh Empu Ranubaya di atas sebuah batu, dengan bantuan Empu Lunggah, yang merupakan kakak seperguruan tertua ayahnya. Kamandanu mampu menyempurnakan jurus naga puspa. Ilmu Kamandanu semakin hebat setelah dia tergigit oleh ular siluman naga puspa Kresna. Arya Kamandanu kurang beruntung dalam hal percintaan. 2 kali dia mengalami kekecewaan akibat ulah kakaknya, Arya Dwipangga. 2 wanita yang dicintai Arya Kamandanu, yaitu Nari Ratih dan Mei Sin, keduanya telah dinodai oleh Arya Dwipangga. Ada juga seorang wanita yang sempat singgah di hati Kamandanu, yaitu Lu Jinggan, putri Empu Lunggah. Kamandanu kemudian menjadi panglima Majapahit dan menikah dengan Sakawuni, dan mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Jambunada. Dalam setiap petualangannya, Arya Kamandanu selalu ditemani oleh pedang pusakanya, bernama Pedang Naga Puspa, ciptaan gurunya, Empu Ranubaya. Pada awalnya, pedang pusaka ini diciptakan untuk Kaisar Kubilai Han, penguasa dinasti Yuan di negeri Mongolia, sebagai tebusan atas diri Ranubaya sebagai tawanan kerajaan. Namun, pedang ini malah menjadi rebutan pejabat kerajaan, demi menyelamatkan pedang tersebut dari orang-orang yang berwatak jahat. Pedang pusaka tersebut akhirnya diserahkan kepada pasangan pendekar suami istri bernama Lo Si San dan Mei Sin. Pasangan pendekar ini akhirnya menjadi buronan dan menjadi pelarian hingga terdampar ke tanah Jawa. Sesampainya di tanah Jawa, pedang ini pun menjadi rebutan oleh banyak pendekar jahat. Lo Si San tewas, pedang pun beralih ke tangan Mei Sin. Mei Sin pun hidup terlunta-lunta, kemudian ditolong oleh Arya Kamandanu. Dalam kebersamaannya, mereka pun saling jatuh cinta, sampai akhirnya Mei Sin dinodai oleh kakak kandungnya sendiri, Arya Dwipangga. Kemudian, agar Mei Sin tidak sampai menanggung malu, akhirnya Arya Kamandanu menikahi Mei Sin, dan pedang pusaka tersebut diserahkan langsung kepada Arya Kamandanu, murid kesayangan dari pencipta pedang naga puspa itu sendiri. Pedang naga puspa ini begitu dahsyat kekuatannya. Ketika pedang ini sudah keluar dari warangkanya, maka akan mengeluarkan sinar yang menyala berwarna merah darah. Dalam penciptaannya, Empu Ranubaya memasukkan energi gaib yang sangat kuat dari roh sepasang naga bumi, suami istri yang bernama Ki Ageng Puspa dan Nyi Ageng Puspa, ke dalam pedang tersebut, sehingga bagi siapa saja yang berani mencabut pedang tersebut dari warangkanya, namun tidak memiliki tenaga dalam yang mampu mengimbangi kekuatan dari pedang naga puspa tersebut. Arya Kamandanu sendiri tidak pernah berani berlama-lama ketika menggunakan pedang tersebut, karena
Meski ia sudah menguasai jurus-jurus dasar naga puspa, namun ia masih belum mampu mengendalikan tenaga liar yang ada dalam pedang ini, hingga suatu saat, pedang ini pun jatuh ke tangan musuh besarnya. Akibatnya, banyak korban yang berjatuhan. Ketika Arya Kamandanu digigit oleh ular siluman naga puspa, kemudian bertapa hingga 40 hari lamanya, dan mampu menyempurnakan jurus naga puspanya sampai ke tahap akhir, dan dengan bantuan keris Empu Gandring, barulah ia bisa merebut kembali pedang pusaka tersebut dari tangan musuh bebuyutannya, dan kemudian dengan kekuatan gaib ular naga puspa yang sudah mengalir dalam tubuhnya, akhirnya Kamandanu bisa menaklukkan keganasan pedang ini, sehingga sinar yang dikeluarkan oleh pedang naga puspa ini berubah menjadi berwarna kebiru-biruan. Pada masa akhir petualangannya, agar pedang pusaka tersebut tidak jatuh lagi ke tangan pendekar yang berwatak jahat, Kamandanu akhirnya memilih untuk berpisah dengan pedang pusaka ini. Kemudian, dengan mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, ia menancapkan pedang tersebut sangat dalam pada sebongkah batu besar, di sebuah gua yang tersembunyi di lereng Gunung Arjuna. Di sini pula Arya Kamandanu bertemu dengan sang patih besar Gajah Mada.